Baik, selamat siang semuanya. Siang. Berjumpa lagi dengan saya dalam pertemuan kelas kali ini. Sebelum memulai kelas, ada baiknya kita untuk berdoa. Doa akan saya pimpin. Mari ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul bersama dalam ruang Zoom pada kali ini. Kami akan belajar bersama, berkatilah kami, dampingilah kami, sertailah kami. Semoga kami dapat menyerap ilmu dengan baik. Semua ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, bagaimana dengan kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, baik. Pak. Oke. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke. Baik, pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Itu adalah tema pertama pada semester kali ini. Jadi mohon untuk berpartisipasi dengan aktif supaya apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Dan pada kelas sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tanda-tanda keselamatan dari Allah. Jadi nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, langsung saja saya izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi sesuai yang sudah saya bicarakan di awal tadi, sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Jadi Allah itu adalah merupakan sumber keselamatan kita sebagai manusia yang sejati. Dia adalah sumber keselamatan utama kita di dunia ini. Jadi apapun yang kita khawatirkan di dunia ini, baiklah kita untuk berbicara dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Baik, lanjutkan. Nah, di depan kalian sudah ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menyelami tema kita pada pertemuan kali ini. Mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati? Apakah ada yang tahu? Boleh open mic-nya. Silakan menjawab. Spontan saja. Saya mau coba jawab, Pak. Mengapa iman tanpa Ya, perbuatan silakan. disebut iman yang mati? Itu sama aja bisa dikatakan seperti sayur tanpa garam gitu. Soalnya kalau Tuhan udah kasih, kita punya kepercayaan tapi kita nggak ngelakuin itu kayak apa ya, omong kosong gitu dong. Itu sih Pak yang saya tahu. Baik, terima kasih. Jadi, iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati. Itu bisa kita ambil contoh saja sebagai badan kita yang tidak kita jiwai dengan roh kasih Allah. Nah, kita tidak dapat memperbarui roh kita dengan apa yang Allah berikan. Kita tidak dapat memperbarui kehidupan kita sebagaimana mestinya. Kemudian
pertanyaan kedua adalah bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Nah, cara Allah menyelamatkan kita adalah dengan mengirimkan putranya yang kudus, yang tunggal, dan yang terkasih, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia dikirim oleh Allah sendiri untuk datang ke dunia ini, untuk menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia mau, rela, dan sanggup untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah salah satu kemurahan dari Allah untuk kita. Jadi, bagaimana baiknya kita untuk membalas kebaikan Tuhan Allah itu, yaitu dengan cara kita untuk berbuat seturut atau hidup seturut dengan kehendak Allah. Baik, saya next akan saya lanjutkan. Nah, di depan kalian sudah ada 2 penggalan ayat kitab suci. Dari masing-masing ayat kitab suci itu mencerminkan bahwa Allah sendiri itu adalah juru selamat manusia, juru selamat manusia yang tunggal, yang sejati. Nah, ayat pertama itu diambil dari Yesaya bab 43 ayat 11 yang berbunyi, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, itu menegaskan bahwa Tuhan sendiri adalah sang juru selamat untuk kita umat manusia dan tidak ada yang lain. Nah, ayat yang kedua diambil dari Yesaya juga, dari kitab Yesaya bab 45 ayat 21 yang berbunyi, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, di ayat ini dipertegas lagi bahwa Allah sendiri adalah juru selamat umat manusia, juru selamat yang adil, dan juga tidak ada yang lain selain Allah. Gitu. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di depan kalian bisa dibacakan, tolong. Salah satu boleh membaca. Boleh tolong dibacakan, Mbak Mutiara? 200. Ini dibaca semua ya, Pak? Ya, tiga-tiganya. Yang at your title here ini, yang keselamatan Enggak, bersumber, Mbak. mulai dari Ya, keselamatan ya? Ya. Oke. Yang pertama itu ada keselamatan bersumber pada barang duniawi. Lalu yang kedua, keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Dan yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, terima kasih. Nah, dari 3 contoh yang sudah dibacakan tadi, itu adalah contoh-contoh sumber keselamatan yang salah menurut Allah. Nah, umat manusia pada zaman sekarang cenderung menaruh harapan keselamatannya kepada contoh-contoh tadi, yaitu keselamatan bersumber pada barang duniawi. Nah, orang-orang lebih mementingkan barang-barang duniawinya dibandingkan dengan Allah sendiri. Dia lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada untuk beribadah dengan Tuhan. Nah, juga ada keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Nah, tidak sedikit juga orang-orang sekarang, zaman sekarang itu
lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib atau hal-hal yang mistis yang mereka anggap sebagai penyelamat mereka. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tidak sedikit juga orang-orang banyak menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber keselamatan bagi hidup mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di depan kalian ada penggalan ayat Alkitab, itu diambil dari Kisah Para Rasul, bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Nah, ayat Alkitab ini menceritakan tentang Paulus yang berada di kota Athena. Nah, silakan kalian baca masing-masing. Kemudian setelah itu kalian bisa diskusi. Nah, akan saya perlihatkan pertanyaan-pertanyaan diskusi di slide selanjutnya. Nah, baik, silakan saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Baik, saya kira waktu sudah menunjukkan 15 menit. Itu artinya waktu kalian untuk mengerjakan sudah selesai. Dari 4 pertanyaan ini, ada yang mau sharing atau berbagi tentang jawabannya? Dipersilahkan. Saya, Pak. Saya mau jawab 2 nomor, boleh, Pak? Ya, silakan. Saya Nanti pilih yang 2 nomor, nomor boleh ya, teman yang lain. saya nomor 1 dan 2 ya. Ya, silakan. Ya, nomor 1, bagaimana cara orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Menurut saya, percaya dan takut akan dewa-dewa serta menyembah berhala. Itu jawaban nomor yang pertama, menurutku. Lalu, yang kedua, bagaimanakah sikap Paulus melihat hal itu dan apa yang dilakukannya? Menurutku, Paulus itu merasakan kesedihan dalam hatinya karena Tuhan Allahnya yang memberikan berkat berlimpah kepada manusia malah dikhianati oleh manusia sendiri dengan menyembah berhala. Kemudian, tindakan yang dilakukan Paulus itu adalah melakukan diskusi dan bertukar pikiran di pasar tempat orang-orang berkumpul, baik dengan menyembah Tuhan, lalu kaum Epikuros dan kaum Stoa. Itu menurut pendapat saya. Mungkin nomor 3 dan 4 bisa teman saya, Pak. Oke, silakan. Yang mau menjawab. Saya izin menjawab nomor 4, Pak. Ya, Pertanyaannya, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Jawabannya, beberapa orang di Athena itu mengejek dan mengolok-olok pewartaan Paulus tentang kebangkitan Yesus Kristus. Gagasan tentang kebangkitan badan dipandang mereka sebagai sesuatu hal yang absurd. Tetapi ada juga daripada mereka yang percaya terhadap pewartaan Paulus itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk nomor yang terakhir, ada yang mau menjawab? Saya izin jawab, Pak, yang bagian kanan paling bawah tentang bagaimana cara agar kita diselamatkan oleh Allah dan dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama. Nah, menurut saya dengan terus yakin dan beriman kepada Tuhan,
dan Injil-Injilnya. Dengan begitu, jalan hidup kita tidak akan berubah-ubah dan tidak akan terpengaruh oleh gangguan atau hambatan yang ada. Kita juga harus ikut untuk menuntun orang lain masuk ke dalam iman akan Tuhan, karena Tuhanlah sang juru selamat umat manusia. Baik, terima kasih. Jawaban-jawaban yang sudah diberikan sangat inspiratif, sangat memotivasi hidup kita. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, kita sudah di penghujung pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, pada pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah kita harus percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita harus percaya, kita harus taat, kita harus mengimani Yesus Kristus karena Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yang kedua, kita harus taat terhadap Sang Empunya kehidupan. Nah, kita juga harus taat terhadap Tuhan karena Dialah sumber kehidupan kita. Yang ketiga, tidak ada sumber keselamatan selain daripada Allah sendiri. Nah, karena Allah sudah menyatakan bahwa dirinya lah sumber keselamatan yang jadi bagi kita, maka dari itu tidak ada sumber keselamatan selain daripada Allah. Yang keempat adalah untuk kita untuk terus berbuat sesuai dengan perintah Allah. Kita harus berbuat dalam kehidupan kita, harus berbuat baik, harus menjauhi segala perbuatan yang menimbulkan dosa, yang menimbulkan kekecewaan di hati Allah. Begitu. Dan saya lanjutkan. Nah, baik. Terima kasih. Saya kira pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan yang membahas tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Baik, pertemuan akan saya akhiri dengan doa juga. Mari kita ambil sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan sungguh bermanfaat dan berdampak baik dalam hidup kita. Semua doa yang kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.